Ibu Dewi, ya, Ibu Dewi berkeluh kesah terkait masalah SMP. Tadi saya sudah diskusi sama Pak Sekjam. Nanti Pak Sekjam juga akan sampaikan di rapat minggu di Perwil Campidik ya. Perwil Campidik permasalahan ini nanti kita akan telusur izin. Kalau untuk ranah, saya harus clearkan ya. Kalau untuk Dewan Provinsi itu emang kita ranahnya di SMA atau SMK. Tapi bukan berarti kita tidak bisa intervensi. Insya Allah terkait permasalahan SMP 3 Jatisari ada iuran kayak gitu, nanti saya akan tanya. Itu mau membangun bangunan baru ya? Untuk koperasi, ya itu juga harus dipertanyakan. Betul kata Ibu, memang tidak ada dana yang lain, ya kan? Tidak ada dana bos misalnya atau dari APBD juga bisa sebenarnya. Minta aspirasi itu juga bisa ke anggota dewan di Kabupaten Karawang itu bisa. Cuma 70 juta kan Bu ya? Gak mahal ya, itu bisa sebenarnya, gak usah ngebebanin ke para siswa, ke para orang tua siswa. Karena ini mungkin saya juga harus pelajari ini masuk kategori pungli atau tidak. Ya, kalau masuk ke kategori pungli kan nggak bisa juga. Sebuah institusi meminta bayaran yang tidak sebagaimana mestinya berarti masuk kategori pungli. Nah, itu coba. Nanti ini mumpung ada pencamat, kita harus telusur. Tapi permasalahan dari SMP 3 Jatisari nanti kita bawa ke minggu, rapat minggu di kecamatan, kita akan telusur. Kalau emang bisa dibantu oleh daerah kabupaten, ya kita bantu. Ngapain harus minta ke siswa yang kayak gitu? Jangan terlalu dibiasakan, ya. Iuran, bayar ini, bayar itu, ya kan? Banyak kasus kemarin kami pergi ke Depok dari DPRD provinsi, sama ada siswa yang satu siswa dimintain iuran sampai dengan 1,5 juta atau apa untuk hal-hal yang seperti itu. Itu nggak bisa. Negara itu sudah memberikan fasilitas gratis untuk masyarakatnya untuk belajar. Udah nggak usah mikirin yang lain-lain. Ya walaupun pada prakteknya, ya itu kan masih balik lagi ke sekolahnya masing-masing. Kadang-kadang kok kalau udah membangun sebuah komite, ada ketua komite, ya kan? Nah kalau ketua komitenya kan bukan unsur PNS, bukan unsur guru. Ketua komitenya kan ada semua perwakilan orang tua murid yang membangun sebuah kesatuan tersendiri, yang membuat konsep tersendiri. Nanti bisa aja sekolahnya, oh itu bukan dari saya, itu komite. Ketika bicara masalah hukum, masalah pungli, itu ada dua sisi yang berbeda. Hukum itu tidak bisa menyentuh ketika masalah komite. Komite korupsinya di mana? Ya nggak boleh korupsi kan, kepala desa, anggota dewan, PNS itu nggak boleh korupsi kan. Tapi kalau bisa komite, mereka bukan PNS dan mereka nggak digaji oleh uang negara, mengadakan konsep seperti itu, kita masuknya kemana? Kecuali kalau itu pihak sekolah yang benar-benar ada tanda tangan, ada surat mengharuskan, itu bisa dikenal. Sejauh ini ada nggak di bawah dari sekolah? Nggak ada kan? Gak ada, pasti gak ada. Kepala sekolahnya pasti takut tuh. Kalau sampai kepala sekolah itu bikin surat edaran, dia tanda tangan, nyantumin orang harus memberikan uang 300 atau 400 ribu per siswa. Besok kepala sekolah itu dipanggil oleh kejaksaan dan dipenjara. Nggak boleh. Itu namanya abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Itu bisa dipenjara Bu, walaupun belum terima duit orang itu. Tapi kalau komite, ya saya ketua komite bikin suratan kepada orang tua murid, Anda harus wajib bayar 500 ribu. Saya ditewak polisi mau. Karena saya bukan PNS, saya bukan pejabat negara. Paling saya kena sanksi sosial, ya kan? Seperti itu. Ya itu ada dua hal yang berbeda. Tapi itu adalah sebuah masukan. Nanti Pak Sekjam tolong di analisa, saya juga nanti akan telepon kepala dinas pendidikan Kabupaten Karawang. Kasus ini nanti akan saya bawa. Jadi gini ya, bapak-bapak ibu semuanya, ketika saya reses, ada bicara, ngomong aja apa aja ngomong, ya curhat ini curhat itu, ngomong aja biar saya tahu. Nanti kalau bukan ranah kami, saya akan kasih itu ke Bupati dan jajarannya. Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, saya reses di wilayah Karawang, kasusnya kayak gini.
Ini tanggung jawab dong Anda sebagai pemimpin di daerah ini. Kok ini banyak penyelewengan? Itu fungsi kami Bu, untuk menempuh aspirasi, mendengar cerita-cerita dari permasalahan yang ada di Kabupaten Karawang. Clear ya Bu ya? Insya Allah nanti Bu Dewi, nanti Pak Sekda akan tanya masalah itu. Terus tadi peternakan ya, Desa Pacing. Peternakan. Tinggal bikin proposal aja, ajukan, ya kan? Nanti mana Pak Icas? Saya kan kebetulan dari fraksi PDI Perjuangan, tinggal hubungi di Pacing ketua PDI-nya siapa atau di Jatisari. Pak, saya ini nih, saya kemarin rapat karena aspirasi Ibu sudah saya masukkan ke reses kita, ya kan, minta peternakan di Desa Pacing. Gak apa-apa, Pacing kan masih Jatisari kan? Jatisari kan? Ya nggak masalah gitu, karena emang saya di Jatisari. Gak apa-apa. Yang penting Ibu di wilayah Karawang, masalah. Ibu sampaikan ke sini butuh aspirasi peternakan. Nggak apa-apa. Peternakannya apa? Domba misalnya, bebek misalnya, atau sapi misalnya, apa? Tapi nanti aspirasi-aspirasi itu harus ada kriterianya, Bu. Nggak bisa ujuk-ujuk. Ibu namanya tadi siapa, Bu? Reni ya? Nggak bisa Bu, ujuk-ujuk saya ngasih sapi 5 ke Ibu, 10 Ibu nggak bisa. Karena ada mekanismenya. Biasanya ada kelompok ini dan harus disetujui oleh kepala desanya. Harus diketahui ada sistemnya, makanya Ibu harus bikin proposal. Jangan atas nama Bu Reni ya, harus dengan kelompok kerjanya, kelompok taninya. Kelompok tani apa namanya? Reni Mandiri, Reni Manunggal, terserah misalnya kan. Bikin teknisnya, sampaikan ya, itu salurannya. Kami punya perwakilan partai kok, kayak Kang Icas, beliau ini ketua PDI di PDI Perjuangan di Kecamatan Jatisari. Silakan sampaikan aja, rutin lahu, sampaikan. Di daerah Bapak ini di Balonggatu, di desa-desa, mungkin Pak Sekcap, kalau di setiap desa di kecamatan Kecamatan Jatisari, yang rumah-rumah yang tidak bisa tercover oleh kabupaten atau aspirasi, mungkin bisa di-cover oleh Dewan Provinsi, sampaikan aja. Kita bisa cover. Karena di provinsi itu ada yang namanya Aladin ya, atap, lantai, dinding. Aladin itu programnya emang lebih kecil dari Rutilahu, tapi uangnya, ya kan? Rumah-rumah atap nanti jadi atapnya dibenerin, lantainya dibenerin, dindingnya dibenerin, itu kurang berapa ya? 20 juta. Sekarang 25. Nah, itu ada 25 juta. Lumayan kan? Ya? Itu sampaikan aja, Pak, rumah saya udah nggak layak. Itu sampaikan. Itu ada uangnya itu nanti. Ya. Tapi harus by on data, nggak bisa. Pak, rumah saya baru ada mekanismenya dalam bentuk proposal. 20 unit per desa, ya udah. Berarti Jatisari ada berapa desa? 14 tahun kemarin Jatiwangi dapat 20. Cuma kemarin 20 juta. Itu salah satu ya, salah satu bentuk itu. Infrastruktur ya, Pak ya. Jalannya ya, rusak. Desa Jatiragas. Nah, Pak Icas, Jatiragas rusak katanya. Nanti kita lihat jali atau jalan utama atau apa, nanti kita tracking ya. Ya, nanti kita coba termasuk ya roti lampu, infrastruktur dan lain-lain. Nanti kita coba masukin aja aspirasi-aspirasi itu, susul dengan bentuk proposal. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya agenda reses tahun sidang, agenda reses pertama tahun sidang 2024-2025 ini, saya menampung aspirasi yang akan bisa kita realisasikan di tahun perubahan di 2025. Jadi kalau bapak-bapak curhat pengen dibangun ini, dibikin proposal atau apa, nanti eksekusinya di 2025 akhir. Lama nggak Bu? Ya lama. Kenapa? Karena itu uang negara, bukan uang saya. Kalau uang saya makan besok beresin, gitu kan? Iya, hari tanggalnya. Kalau uang negara nggak bisa. Uang negara itu harus ada kayak gitu. Harus ngobrol dulu, harus menyampaikan dulu, kan kayak gitu aspirasinya. Pak Lurah, ya kan kalau ngadu desa ini kan harus disampaikan dulu. Tapi ya nanti ya 2025 akhir, bukan awal ya, karena aspirasi di 2025 awal itu sudah terinput nanti, sebelumnya sudah terinput. Jadi 2025 itu
Nah, yang saya bicara ini adalah untuk program aspirasi di 2025. Nanti di 2006 itu saya akan reses lagi. Karena anggota dewan itu mempunyai 3 agenda reses dalam setahun. Saya diberi agenda reses itu 8 titik. Ini pertama 8 titik dan saya titiknya di Kerawang semua. Harusnya saya ke Purwakarta juga ya. Saya di Kerawang semua. Jadi anggota dewan itu ketemu masyarakat itu ada dalam dua kegiatan. Yang pertama reses, seperti ini reses itu anggota dewan hanya duduk mendengarkan apa kebutuhan ibu. Baru saya jawab. Yang kedua namanya sosialisasi perda. Sosialisasi perda itu adalah anggota dewan datang ke titik-titik di seluruh wilayah dapilnya untuk memperkenalkan, untuk memberitahu bahwa ada regulasi, ada produk undang-undang yang harus diketahui oleh masyarakat. Namanya perda, peraturan daerah, macam-macam. Nah, itu saya juga ada sebulan 2 kali, itu bisa keliling kemana-mana. Memang sudah diatur cara kerja kami. Ada kabar baik untuk Kabupaten Karawang, ini Pak Lurah, Pak Sekjam, dan para tokoh masyarakat. Sebelum saya menjadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, ada yang namanya Perda CSR. Jadi Perda CSR itu adalah perda di mana perusahaan-perusahaan itu harus menyisihkan keuntungannya untuk diberikan kepada Kabupaten Karawang. Ya, dulu itu belum ada perda CSR, jadi duit CSR itu kecil. Nah kalau sekarang karena sudah ada perda, sudah ada pergub, itu bisa ribuan perusahaan yang bisa dikelola oleh Kabupaten Karawang. Contoh gini, waktu belum ada perda CSR, itu perusahaan itu kan ada sekitar 2.000, itu cuma 100 perusahaan yang dananya itu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Duitnya tuh nggak banyak tuh, paling 5 atau 6 miliar setahun. Kebayang nggak kalau misalnya ada 1.000 perusahaan? Ya? Kalau misalnya 100 perusahaan aja bisa 5 miliar, kalau 1.000 perusahaan paling tidak bisa ada 500 miliar. Itu bukan uang APBD, itu bukan uang bapak-bapak ibu-ibu dari pajak, bukan. Bukan ya, orang itu adalah uang dari perusahaan, di mana perusahaan itu diperintah oleh undang-undang untuk mengeluarkan dana dari keuntungannya, menyisihkan dana dari keuntungannya untuk masyarakat di wilayah mereka berusaha. Itu penting. Contoh, Jalan Tumpare, Kabupaten Karawang, hari ini di Paping Dok, betul nggak? Sudah ada yang pernah ke Parek belum? Itu jalannya udah di Paping Dok. Jalannya di Paping Blok itu menggunakan dana apa? Bukan APBD, itu menggunakan dana CSR kurang lebih nanti akan 8 miliar. Di Paping Blok semua dari ujung ke ujung. Cepat tidak? Cepat, karena bukan APBD. Tapi kalau harus menggunakan APBD, itu harus ngobrol dulu. Bupati ini kan harus ngobrol sama dewan. Terus dicek duitnya ayah berapa ya, minta dong ke dewan persetujuan, kita pengen bikin, ya udah. Nah itu nggak bisa langsung, harus dirapatkan dulu. Kalau dewan Pak Haji Salim malah ada kuah PPAS namanya, terus masuk ke Banggar, ketok palu, masuk ke paripurna, itu pun harus ada. Kalau untuk Banggar itu harus ada perdanya dulu yang mereka harus kunjungan kerja. Ketok palu di paripurna, oke kita setuju ya, nanti kita bangun ini itu, tapi dibangunnya nanti. Bisa setahun kemudian atau bulan kemudian. Beda dengan CSR. CSR hari ini saya bisa bilang, Pak Dewan ini rusak. Oh ya udah, saya bisa lobby Pak Bupati, tolong dong di Jatisari ada heritage, ada peninggalan bersejarah yang perlu direnovasi atau perlu dilestarikan. Butuh dana. Kira-kira berapa dananya Pak Lurah untuk ini? Misalnya 1 miliar. Bupati, ada nggak dana CSR? Oh ada, ya udah, langsung. Nggak mesti nunggu tahun 2025 akhir, 2020 langsung. Bisa. Tapi kadang-kadang dia mesti ngobrol dulu sama bupatinya, mesti komunikasi dulu, memberikan penjelasan yang kan kayak gitu, ya. Kadang ngolong sedikit lah, gitu. Itu penting. Karena dana CSR dana praktis yang bisa langsung eksekusi. Dewan bisa nggak mengkritisi itu?
Ya bisa sih bisa, tapi tidak bisa masuk ke ranah hukum karena itu CSR bukan APBD. Insya Allah ya Bu ya, banyak hal-hal termasuk nanti bantuan masalah masyarakat kayak peternakan, kayak sekolah, kayak masjid, kayak apa. Ya, kalau emang bisa dibantu oleh dana CSR kenapa tidak? Itu kan meringankan APBD sehingga kita APBD bisa fokus ke pembangunan infrastruktur yang besar-besar. Ya, bangun sekolah, bangun jalan rusak, jalan lintas atau apapun bisa. Jadi bisa ada skala prioritas pembangunan. Itu ya, Pak, ya Ibu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, itu tuh yang gede. Ayo siapkan pertanyaannya. Mana? Mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Desa Golongandu, Pak Sekda dan Pak Dewan di Jawa Barat. Perkenalkan nama saya Maskur Pak, Maskur dari Desa Golongandu. Naturalisasi Pak dari Jakarta kita ke sini. Naturalisasi. Ya, dari Jakarta ke sini. Apa tuh kan pindahnya Pak? Nikah? Bukan Pak. Bukan. Mungkin sudah pernah tinggal di Jakarta. Ya, jadi masih tidak Pak. Yang ingin saya pertanyakan adalah yang pertama, saya ingin lebih kenal dekat dengan Bapak dari komisi berapa dan membidangi apa. Mungkin dari tadi Bapak Ibu ini menanyakan banyak yang menanyakan tentang masalah pendidikan ya Pak ya. Kalau memang itu bukan di luar, bukan ada dalam komisi Bapak, tolong ini sampaikan ke komisi yang berkaitan dengan pendidikan. Ya Pak ya. Ini aspirasi masyarakat. Sampaikan ke komisi yang membidangi pendidikan. Ini loh, rakyat yang di Jawa Barat, yang di Kerawang, yang mengeluhkan pendidikan. Lu maksudnya itu dinas kadis provinsi ini ada masalah kompleks di Kerawang. Kenapa? Memang selama saya tinggal di sini, apa ya Pak? Banyak keluhan para orang tua siswa ini masalah biaya pendidikan dan masalah banyaknya tuntutan-tuntutan yang mungkin di luar konteks pendidikan dan buku maksudnya Pak, buku-buku pelajaran. Terus aspirasi yang kedua, tolong sampaikan juga Pak, di saat Bapak nanti pulang kembali ke Dewan Provinsi, sampaikan juga ke Dewan Pusat DPR RI, hilangkan zonasi Pak. Karena zonasi itu menjadi ajang komersial. Kita bukan sudut ya Pak, antara negeri dengan swasta ini apakah ada afiliasi atau ada kolaborasi. Nah, jadi di saat ada anak siswa yang masuk, nilainya masuk, tetapi dipermainkan di zonasi. Ada aturan, zonasinya harusnya 1 kilo, zonasinya harusnya 500 meter, sama. Ini banyak terjadi seperti ini Pak. Nah itu hemat saya, aspirasi mungkin dari saya pribadi juga ya Pak ya. Tolong Pak sampaikan juga ke DPR RI juga di sana, udah dilakukan zonasi. Ini seolah seperti permainan aja. Nah terus yang selanjutnya Pak, Golongandu masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Saya pernah menyampaikan ke Pak Lurah, Pak, untuk Pak undang investor bangun desa Golongandu seperti apa? Mau dibikin gimana? Maksudnya kita Golongandu mau seperti ini terus. Kita juga pengen berkembang Pak. Kita juga pengen maju masyarakatnya, terutama dalam perekonomiannya, gitu Pak. Jangan kita datang jauh-jauh harus ke Kerawang kota, harus jauh-jauh datang ke Purwakarta sama orang lain. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan yang punya wilayah sekitar. Sedangkan di Golongandu masih membutuhkan dari sisi PAD ini juga, dari sisi lainnya juga untuk masyarakat sendiri.
Nah, ini tolong Pak, nanti kalau memang sekiranya ada investor yang ingin masuk, coba Pak ke Palura di investor nih, siapin lahannya ada nggak? Gitu ya Pak ya? Terima kasih. Itu aja. Oh ya, yang terakhir Pak, ini rumah kedua buat kami Pak. Kantor Desa Bolong Gandul, ini rumah kedua buat kami. Syukur-syukur Pak bisa memberikan aspirasi juga untuk proses penyelesaian permohonan yang kedepannya Pak. Ini sih sudah tidak luar biasa buat saya Pak. Gitu kan. Pak buat upgrade menjadi bangunan budaya lagi. Ya Pak ya. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ya, ada lagi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Retnawati, kebetulan saya menjadi sekdes di Desa Balong Gandul Pak. Izin menyampaikan, alhamdulillah dalam masa pemerintahan kami ini infrastruktur di Balong Gandul sudah sekitar 80%-an, hampir 90% lah ya Pak, sudah selesai. Karena di sini di Balong Gandul itu kita palurahnya tidak silang membuka peluang sebanyak-banyaknya. Kita tidak milih warna merah, kuning, hijau dan hitam biru, asal bisa membangun Balong Gandul diterima gitu ya Pak. Alhamdulillah dengan kebijakan beliau seperti itu, PR kita sudah hampir selesai. Cuman Pak mohon bantuannya karena ini berkesinambungan ya. Kita kan dialiri aliran sungai ya, Ciherang itu kita kemarin sudah di beberapa titik sudah ada buat tanggul gitu ya Pak. Cuman kan itu kan sebelumnya di tahap 2 ini kita juga sudah merenovasi jembatan gantung karena di sini ada destinasi juga ya Pak ya, menghubungkan dusun 1 dengan dusun Kertajaya dengan dusun Perum. Itu walaupun kecil cuman itu manfaatnya banyak, dari bisa digunakan untuk anak-anak yang sekolah dari Desa Balong Gandul dan di luar Desa Balong Gandul pun juga bisa lewat situ ya. Kayak Situdang dan Barubuk banyak yang melewati situ Pak. Cuma kendalanya gini Pak, jembatan gantungnya sudah kita perbaiki, cuman yang sekarang miris karena sekarang udah mulai musim hujan Pak, itu tuh di bawahnya itu longsor Pak. Jadi kalau kita tahun kemarin sudah menembus ke BPWS, cuman belum juga realisasi. Mohon kiranya kebetulan Bapak reses di sini, biar bisa tolong dibantu biar supaya bisa cepat terrealisasi gitu Pak. Karena sudah mengkhawatirkan, sudah di bibir itu sudah banyak yang longsornya gitu, sudah mepet sekali, itu sangat mengkhawatirkan. Apalagi sekarang sudah mulai musim hujan Pak. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di sini bisa menjadi jembatan informasi untuk bisa realisasi segera. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Bibi. Udah ya, nanti itu pertanyaan terakhir gue, Bu Sekdes. Atau mau nanya lagi? Dulu. Saya jadi ya. Mantan pacarnya, mantan. Ya udah saya jawab satu-satu ya. Jadi tadi siapa namanya Pak? Pak Maskur ya, dari Jakarta, naturalisasi. Jakartanya mana Pak? Jakartanya mana? Jakarta Utara. Saya juga 20 tahun di Jakarta, kuliah di sana soalnya. Tapi saya orang Karawang asli. Izin mungkin yang belum kenal saya perkenalkan. Ya, saya orang Karawang asli, lahir di Karawang. Bapak saya sama kayak beliau, profesinya kepala desa. Tapi kepala desa tahun 80-an, ya 20 tahun beliau jadi kepala desa. Bapak saya petani sawah sama petani tapak di wilayah pesisir Karawang. Kalau bapak-bapak tahu yang namanya Pedes, Cilebar, Sungai Pluto atau apa, tempuran ke sana, itu bapak saya orang sana. Ya. Tapi kalau leluhur sih banyak, kakek
kakek dari Banten, ibu nenek dari Cianjur, ada yang dari Dawan, ya dari Cikampek juga, ada yang dari Bogor. Jadi inilah telur saya. Tapi saya lahir di wilayah pesisir, anak petani. Saya kuliah SMA di Karawang, saya kuliah di Jakarta, ambil S1, berkarir di Jakarta kurang lebih 20 tahun. Saya balik ke Karawang, nyalon jadi anggota dewan, ya Mas Salim yang terima juga waktu itu dari Kabupaten saya juga. Tahun 2019 saya jadi anggota dewan, saya sebagai menyelesaikan master saya di Unsika S2-nya. Saya alhamdulillah sekarang saya masuk di provinsi 2024 ini saya terpilih di Dewan Provinsi di Komisi 4 ya. Jadi kantor saya di Bandung. Ya, insya Allah saya juga lagi mau mendaftar S3 juga ya Pak Mas untuk menyelesaikan doktor ya mudah-mudahan bisa gitu kan. Nah tapi saya di Komisi 4 komisi yang membidangi infrastruktur, bidang marga, pemukiman, SDM, dinas perhubungan, Bapeda, ya kayak gitu ya. Lebih kepada infrastruktur lah terkenalnya. Kalau tadi Bang Mas bilang, tadi teman-teman banyak di masyarakat ngomongnya pendidikan. Jadi dalam konsep yang namanya anggota Dewan Prestasi itu nggak bisa dibatasi Bang Maskur. Misalnya, Pak, Bu, saya anggota Komisi 4 ya, Bapak ngomongnya tentang infrastruktur aja, nggak bisa gitu. Karena apa? Karena tugas kami ketika reses kami nampung semuanya. Silakan. Ya, apa kebutuhan Anda? Apa kebutuhan dari masyarakat Karawang khususnya untuk APBD tingkat 1? Karena APBD itu ada dua Bu ya. Dana APBD 1 itu, dana APBD 2 itu adalah uang APBD kabupaten yang besarnya kurang lebih 5 triliun. Dana APBD 1 itu adalah dana APBD Provinsi Jawa Barat yang kurang lebih 30 triliun. Dan dana satu lagi nih yang gede banget, APBN. APBN itu, yang dana APBN itu ribuan triliun. Dan saya ditugasi oleh undang-undang untuk mengadakan reses aspirasi itu untuk mengcover kebutuhan yang memang ranahnya provinsi gitu ya, Bang Maskur ya. Contoh, SMP saya nggak bisa ngomong apa-apa Bu Dewi ya. Wah, untuk membangun SMP saya bingung karena saya hanya ditugasi karena ranahnya provinsi adalah SMA. Bangun SMA, bikin SMA baru, ayo. Bikin SMK baru, ayo. Kan gitu. Renovasi dan lain-lain, ayo. Itu adalah ranah provinsi. Jalan-jalan provinsi, ayo. Rutilahu, oke lah. Sama, Kabupaten sama ini sama. Kita ada program Aladin. Hibah, kita punya hibah. Anggota DPRD provinsi punya program-program hibah. Kita bisa ngasih hibah-hibah. Hibah ke yayasan, hibah ke ormas, hibah ke pendidikan dan lain itu ada konsep ini. Tapi kan kalau kita tidak mengetahui masalahnya, apa yang mau kita salurkan? Kan ternyata di lapangan ketemu dengan tadi permasalahan SMP dan gitu. Ya saya tinggal ngomongnya nggak usah dulu ke provinsi kan namanya kabupaten. Saya tinggal telepon bupati Kabupaten Karawang. Saya tinggal telepon kepala dinas Kabupaten Karawang. You punya masalah di tempat Anda dinas. Ini loh masalahnya. Kenapa? Kan ini reses dulu, resmi ya Bu ya. Ini nggak main-main ngobrol, cuma ngobrol kopi. Enggak, karena apa yang Ibu sampaikan kami catat, itu kita lihat, saya juga dikawal oleh petugas sektor. Yang foto, yang mereka itu terlengkap. Enggak asal ngobrol, ngopi, ngariut, dada. Ya. Harus ada pertanggungjawaban. Ya. Jadi apapun yang Anda omongkan harus kita catat. Nanti kita akan salurkan. Ada lagi nih, DPR RI misalnya, ya kalau DPR RI itu pasti ada reses juga. Dia juga harus reses ke dapilnya, kan datang ke Karawang, DPR RI, yang aspirasi dan lain-lain. Harus bertanggung jawab juga. Sebagai anggota dewan harus reses. Ya, jangan tidur, jangan nggak sampai reses kayak gitu. Kenapa? Itu fungsinya dia sebagai anggota dewan. Dia anggota dewan itu dipilih oleh rakyat dan dia harus datang kembali ke rakyat, menyerap aspirasi rakyat dan membawa uang rakyat dari APBD provinsi dibalikin lagi ke rakyat yang ada di dapilnya. Itu konsepnya. Jadi gitu ya Bang Maskur mekanisme. Saya mengerti. Oh ini pendidikan pasti hasil reses kita akan saya sampaikan.
Tetapi ketika saya harus membantu masalah roti aku, saya membantu masalah pendidikan yang bisa saya cover ya nggak usah komisi yang lain. Saya aja karena saya diamanahkan dengan aspirasi dan aspirasi lainnya. Gitu ya. Cara bekerja sistemnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, masalah tidak akan saya pendam sendiri, ya. Akan saya sharing semuanya dengan termasuk dengan Dewan Kabupaten. Dewan Kabupaten juga harus reses, harus ketemu dengan bapak-bapak ibu-ibu semua. Ibu juga harus cerita hal yang sama. Ceritain aja gitu. Permasalahannya apa, jalan saya rusak, akses jalan di rumah rusak, banyak rumah yang tidak bagus. Terus misalnya tempat kegiatan keagamaan kurang bagus. Nah, ini tadi Bang Mas bicara, saya sudah. Kenapa saya juga ingin ada reses di sini? Karena ini adalah heritage, ini adalah sebuah peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Karawang. Kami ingin ini direnovasi. Bahkan saya berpikir ini kalau ada di Bandung gitu ya, di daerah Jogja apa gitu, ini udah menjadi tempat yang kafe, heritage, terus ada kayak museum kecil, tempat nongkrong. Ada pergi deh ke Bandung, bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua yang enak lihat yang terpampang lukisan-lukisan atau apa, orang bisa datang, bisa jadi pendapatan asli daerah kan? Bisa dikelola oleh siapa? Oleh BUMDes bisa. Ini dibenerin, nanti tinggal ngomong BUMDes, ya kita bikin kafe yuk, bikin apa tidak? Bikin tempat untuk kayak galeri gitu, kenapa tidak? Orang bisa berbondong-bondong datang ke sini dengan cerita bahwa masyarakat Karawang ini bangunan dibangun di tahun 1816. Dulunya tempat ini nanti tinggal dibikin literasi yang bagus, dipapang sejarah-sejarah dan negara bangunan ini kan. Nanti ada dinasnya. Apa dinasnya ini? Itu dinas pariwisata dan budaya. Mereka harus kerja karena mereka dikasih anggaran dan mereka harus menyentuh yang kayak fungsinya seperti itu gitu. Ya, itu akan kita tegur keras karena dalam konsep bernegara, bapak-bapak ibu-ibu semuanya, dinas-dinas itu ketika rapat anggaran baru dia akan bertemu dengan anggota dewan. Benar kan? Cek dinas pariwisata Pak Bupati, pokoknya dinas pariwisata saya ingin 50 miliar tahun 2025. Ya udah ngomong lah ke dewan. Itu ngomong dulu sama anggota dewan. Komisinya komisi 4 ya. Masuk ke komisi 4 bawa tuh proposal anggaran RAB dan lain-lain, bicara namanya Kuah PPAS, Ngariung, Pak Dewan, kita punya program di 2025 saya butuh duit 50 miliar untuk apa aja? Dicebutin tuh satu persatu. Bayar gaji, bikin ini, renovasi jangan beri, itu kan disampaikan. Kata anggota dewannya, bener nggak? Ya, itu bisa dicoret juga kalau nggak rasional. Kalau rasional ya udah kita tanda tangan. Itu bisa nanti masuk ke banggar. Di banggar disetujui, ya masuk paripurna. Udah tuh masuknya kayak gitu. Termasuk aspirasi anggota dewan. Ya, itu dimasukkan ke dalam program itu. Nanti kita bukan pengguna anggaran. Apapun yang kita lakukan aspirasi, nanti kita akan kasih ke dinas-dinas terkait. Misalnya gini, ini hasil aspirasi. Kita akan masukkan ke anggaran untuk dinas pariwisata untuk pembangunan, tolong ya di 2025 ini hasil reses saya minta ini dibangun. Jadi kayak gitu lah ya sistem bernegara kita. Saya yakin Pak Mas tahu lah, karena gampang kok untuk mempelajari itu ya, asal ada kemauan, ada baca, mempelajari literasinya di mana-mana, beredar di mana-mana. Tadi Ibu Sekdes, insya Allah tadi sudah bisik-bisik dengan Bapak Lurah kita ya, BPWS ya, yang nanti kita diskusikan banyak hal terkait itu ya, insya Allah kita banyak data. Ini juga ada anak muda pengusaha ya, usaha muda saya luar biasa, beliau punya UMKM, punya apapun ya, nanti kita bisa diskusi bahkan UMKM apapun. Jadi mindset kita itu jangan selalu anak kita keluar harus kerja. Kalau Anda bisa menjadi entrepreneur, kenapa tidak? Anda bisa menjadi pengusaha, kenapa tidak? Anda mau punya bisnis, kenapa tidak? Ya rintis misalnya.
ya kan? Banyak hal, ya kan? Jadi insya Allah ke depan ya kita akan bicara banyak terhadap kemajuan Karawang, ya banyak hal. Karena apa? Duit Karawang besar Bu, ya. Tapi ada satu clue dalam kepemimpinan. Balong Gaduh saya lihat keren, bagus, progresif. Kenapa? Karena kepala desanya Bu. Itu nggak bohong. Karawang, ya saya nggak bicara yang sekarang ya. Karawang kemarin, saya nggak kampanye gitu. Karawang kemarin itu manja Bu. Ya ini saya kalau ngomongin dengan tipologi anak jelma bentar, ya rada maksudnya enggak. Tapi gini, karena Karawang APBD-nya 5,6 triliun, wah gua mau udah kaya. Ya kan? Coba daerah saja Bu, daerah yang lain, APBD-nya 500 miliar, 1 triliun. Karawang tipikal orang yang sudah merasa punya uang banyak, udah santai aja, nggak usah nyari duit ke tempat lain. Ya. Tapi ada wilayah di daerah Indonesia yang APBD kecil, cuma 1 triliun atau ratusan miliar, dia cari duit Bu kemana-mana. Dia cari duit yang di APBD kabupaten, dia cari APBN, dia pergi ke kementerian dan lain-lain supaya duitnya dibawain ke daerahnya. Perlu apa itu? Perlu kepemimpinan. Perlu seorang pemimpin yang tahu visi misi cara membangun daerah, yang bisa melobi siapapun yang dinas terkait untuk bawa duit sama duit rakyat. Ada polanya Bu. Kalau lurahnya dia ngarokok, adu hayam, misalnya kan main Mobile Legends gitu, ngomong judul bagus, wah menang lah. Kalau ngadu bisa kan gitu, benar kan? Gak apa-apa, rambut kuning tapi kan keren kan, yang penting kinerjain kan gitu. Ya, harusnya kalau pemimpin nyentrik biasanya juga punya misinya yang keren. Gitu Bu. Jadi kita juga harus melihat kepemimpinan seperti ini. Pemimpin itu harus yang berani mendobrak. Ya, jangan dibanyakan dengan kekayaan. Karawang kekayaan. UMK-nya terbesar di Indonesia bukan? Kedua terbesar di Indonesia setelah Bekasi. Ya kan? Persaingan ketat kan? Gue tahu nggak permasalahan yang ada di Karawang hari ini terkait pengangguran? UMK Karawang terbesar di Indonesia kedua. Gajinya mungkin mendekati kali 6 juta. Jakarta juga kalah tuh, ya. Orang-orang pada datang ke Karawang, kita nggak bicara masalah salah, ya. Salah nggak orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Sumatera datang ke Karawang yang kerja salah? Enggak dong. Karena itu hak dari hak hidup kita untuk mencari nafkah. Nggak masalah, Anda mau datang dari mana? Coba kalau UMR-nya di Karawang 1,5 juta. Ayo datang ke Karawang. 2,5 juta lah. Ayo datang ke Karawang. Naik 3 juta lah. Karena hampir 6 juta semua orang berlomba-lomba. Ilmu ekonomi. Ketika peminat banyak, kualifikasi naik, persyaratan ketat, persaingan banyak. Nyari kerja di Karawang. Salah satu kelemahan di Kabupaten Karawang yang saya pelajari selama saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang belum terstruktur mempunyai BLK. Makanya saya cita-cita saya nih untuk masalah pengangguran. Ya, habis ibu nggak nanya sih masalah pengangguran. Saya ingin membawa aspirasi saya di Dewan Provinsi untuk membangun balai latihan kerja di 6 titik di 6 dapil yang ada di Kabupaten Karawang. Buat apa? Buat masalah tadi, menanggulangi masalah pengangguran. Kenapa? Karena hari ini kalau kita ngelihat nih, pabrik-pabrik di sana datang bus beberapa bus isinya orang mana-mana, orang luar Karawang. Maaf, itu bukan karena orang luar Karawang, tapi mereka dikirim oleh balai latihan kerja di luar Karawang yang punya MOU dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang. Sama nggak mereka? Nggak salah, Pak. Nggak salah karena mereka profesional, bikin MOU, bikin kesepakatan kerja. Ya wajar dong mereka mengirimkan, ya orang udah ada MOU. Bisa tidak pemerintah Kabupaten Karawang melarang masalah pabrik-pabrik ini? Nggak bisa. Karena pabrik-pabrik itu perusahaan kawasan yang ada di Kabupaten Karawang itu adalah proyek strategis nasional, bukan proyek pemerintah Kabupaten Karawang. Emang Karawang, emang bapak-bapak ibu minta ada pembujang di Karawang?
emang minta kawasan KIC ada di Karawang? Ada Bu, itu sudah undang-undang sudah ditetapkan proyek strategis nasional. Karawang kita akan bangun kawasan industri. Karawang hari ini kita akan bangun kereta cepat, ya. Ininya Karawang nanti 2027 rencananya nih Bu akan ada bandara. Itu kita nggak bisa lakukan karena itu program strategis nasional. Bukan ranahnya kabupaten, ranahnya pusat Bu. Ya. Jadi banyak, makanya saya ingin bikin BLK. BLK itu dikelola oleh, saya sudah ketemu dengan dinas kerjaan ya, Pak Sekjam. Kita ingin membuat titik. Nah, BLK itu nanti bikin MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di supaya anak keluar sekolah dididik di BLK. Perusahaan-perusahaan itu butuh apa? Butuh tenaga otomotif, butuh tenaga tekstil, butuh tenaga ini juga. Itu cara salah satu solusi untuk permasalahan ketenaga kerjaan. Kami sudah memberikan sebuah solusi yang real, namanya Infoloker. Ya. Infoloker itu adalah situs pencarian kerja yang hanya bisa diakses oleh KTP Karawang. Gak bisa KTP di luar Karawang itu ngakses itu orang rumahan. Infoloker, ya khusus KTP Karawang. Bukan berarti kita membatasi atau pilih kasih, tidak. Itu salah satu bentuk komitmen kami di Kabupaten Karawang. Coba kita memberikan privilege, kita memberikan pintu karpet merah dulu deh buat anak-anak Karawang. Tapi kan nanti persaingan kan balik lagi ke anak-anak kita. Tapi kan Kabupaten Karawang bisa memberikan sebuah solusi. Jadi ide tapikan tuh ya. Jadi kayak bagus dong, karena kita ada politik, ada keinginan baik untuk generasi muda ke depan. Masalah nanti ternyata di lapangan itu dinamikanya persaingannya ketat, itu resiko. Ya. Jadi banyak hal yang ingin kita lakukan juga ya. Udah 2 jam ya, lama juga ya 2 jam resesnya. Ini kayak polling. Izin nanti. Saya sudah kasih paparan, Pak Lurah juga akan kasih paparan lagi, sama Pak Sekda juga akan kasih masukan sebelum kita selesai ya di reses ini. Baik, makan Pak Lurah. Saya izin ngerokok ya, karena ada asap ya, punten ya. Baik, menambahkan